Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Xiaomi Redmi Note 9 ya. Ini Redmi Note 9. Dan kasusnya handphone ini akan restart ya ketika mengeluarkan suara atau ketika mengeluarkan audio. Jadi di sini ada problem audio ya. Entah itu kita muter musik atau nonton YouTube, kemudian ada deringan masuk, itu handphone akan restart. Dan apalagi ya, ketika handphone kita nyalakan tanpa casan ya, tanpa kita bantu colok casan, itu juga tidak bisa booting sampai ke menu. Jadi di situ permasalahannya ada dua kasus, satu permasalahan. Kok dua kasus? Ya seperti itu ya. Jadi sekaligus ada dua kasus di sini. Oke, ini kita coba masuk di pengaturan deringan. Kita coba nyalakan nada deringnya ya. Kita tes di pengaturan dering. Oke, dan setelah ada dering masuk, handphone restart seperti ini ya, mati dan kemudian menyala kembali. Jadi kasusnya seperti itu. Dan kemudian ketika kita cabut casan ini ya, jadi ketika kita nyalakan handphonenya tanpa kita bantu dengan casan, itu dia tidak bisa booting sampai ke menu. Sampai di sini dia restart ya. Ini bisa kita lihat tadi. Jadi langsung restart. Jadi ya di sini kasusnya memang ada dua kasus, satu permasalahan atau dua permasalahan satu kasus ya. Ya pokoknya seperti itu ya. Ada kasus yang sekaligus berbarengan, kasusnya restart seperti ini ya. Nah ini kita coba colok casan. Kalau ada muncul ya ini seperti ini, MIUI, berarti ini artinya handphone bisa booting ya. Jadi bisanya handphone ini booting sampai ke menu itu karena kita berbarengan bantu colok casan ya. Oke, ini kita coba lagi ya. Tadi kita tes di pengaturan deringan. Sekarang kita akan coba masuk di YouTube ya. Sebentar, ini kita koneksikan ke WiFi dulu. Kemudian kita buka YouTube. Lalu sebentar kita cari channel Joko Kendil ya. Nanti kita coba tes ketika kita mendengar suara dari YouTube ya. Ketika kita muter YouTube. Nah ini kita coba tes ya. Oke, dan sama ya, dia langsung restart, handphonenya mati dan menyala kembali. Oke, jadi ini bayangan saya sudah ketemu ya permasalahannya apa, karena kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kasus seperti ini itu biasanya permasalahannya pada baterai. Oke, kemudian handphone kita matikan saja dan kita bongkar ya. Jadi kalau permasalahannya pada baterai, di sini cara pengerjaannya bagaimana? Apakah kita akan ganti baterai baru atau baterai yang lain, atau mungkin bisa kita akalin atau kita servis ya? Nanti kita simak saja ya. Ini kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu pelan-pelan, terus kemudian di sini hati-hati ya, ada pinjernya ini. Ada pinjernya. Sebaiknya pinjer ini bisa kita dorong ya. Sebentar, pinjernya jangan sampai terangkat ya, seperti itu ya, takut fleksibelnya nanti ketarik ya. Nah ini bisa kita dorong seperti ini, kita lepaskan ya. Jadi ini untuk cara bongkar backdoornya ya. Jadi buat teman-teman pemula biar pada paham ya, seperti ini. Kemudian kita segera eksekusi ya. Oke, dan di sini bisa kita lihat untuk handphonenya sendiri masih tersegel ya, masih tersegel.
Jadi ini sudah fix, handphonenya belum pernah dibongkar, handphonenya juga masih kelihatan mulus ya. Lalu kita bongkar dulu ya teman-teman, bongkar dulu. Jadi sekali lagi tadi kasusnya adalah restart ya, kasus restart ketika muter musik YouTube atau ketika mengeluarkan audio atau suara, dan handphonenya tidak bisa booting kalau tidak dengan kita cas ya. Jadi ada dua kasus di situ ya. Oke, ini kita bongkar ya, kita cukup bongkar bagian atas. Ini pinjernya kita lepas, kemudian kita lepaskan semua fleksibelnya ya. Oke, dan di sini yang saya bilang tadi ada permasalahan pada baterai ya. Padahal di sini baterainya yang kita lihat, baterainya fisiknya masih bagus ya, masih bersih, bahkan tidak kelihatan kembung. Jadi masih keras ya baterainya. Ini biasanya baterai masih bagus. Walaupun sebenarnya di sini kasusnya baterai ya, tinggal ganti baterai masalah kelar. Tetapi di sini ketika baterainya ini masih bagus, kita pertahankan, jangan sampai mengganti baterai ya. Kita akan servis saja ya. Kalau buat teman-teman yang baterainya sudah kembung, sudah boros ya, tinggal ganti saja ya, masalah selesai ya. Jadi biasanya di sini ini kan ada elemen protektor baterai ya. Nah, di sini ini permasalahannya pada elemen ini atau pada pusenya ya, puse seperti itu. Dan pusenya atau fuse-nya itu nanti kita akan jumper, kita akalin ya. Nah, ini kita akan coba lepas dulu, apakah bisa kita akalin tanpa kita mengelet baterainya atau melepas baterainya. Cukup kita kelet atau kita kletek lapisan penutup pada elemen baterainya ini ya, atau elemen protektor baterainya. Nah, ini sebentar, memang agak susah untuk seperti ini ya. Jadi lebih baik itu baterainya kita lepas, jadi pengerjaannya lebih gampang ya. Nah, ini yang tadi kita sebut puse ya, puse atau fuse. Sebentar kita tunjukkan ya. Nah, ini kita akalin saja seperti ini, karena kalau ngelepas baterai juga lemnya rekat ya, nanti agak kesusahan ya. Jadi fuse-nya ini ya, ini yang saya tunjuk, atau tulisannya puse ya, bacanya fuse atau apa ya, pokoknya puse ya. Jadi ini akan kita jumper ya, dari sisi satu ke sisi satunya tanpa harus melepas atau membuang puse ini ya. Jadi cara mengakalinya seperti itu, kita cukup jumper ya. Karena baterainya ini saya lihat masih bagus, fisiknya masih bagus, dijamin baterainya sudah tidak boros ya ini kalau fisiknya seperti ini. Jadi daripada kita ganti, lebih baik kita akalin. Buat teman-teman yang baterainya sudah kembung, lebih baik tinggal ganti saja dengan baterai yang lain atau baterai yang baru. Itu biasanya masalah selesai ya. Oke, karena ini posisinya tanpa melepas baterai, kita bikin kasih dudukan seperti itu ya, biar agak nungging seperti itu, agar gampang kita nyoldernya. Untuk fleksibelnya kita tekuk biar nggak terurai ke bawah. Kalau terurai ke bawah nanti susah kita nyoldernya ya. Memang ini kondisi urgent lah ya. Kita siapkan kabel jumper ya, kita potong segini saja secukupnya. Nah, ini kita tekuk seperti ini agar tidak mengurai ke bawah ya. Jadi sebenarnya di sini cara penanganannya cukup simple, cukup mudah, tinggal kita menjumper ya, menjumper, bikin kabel jumperan ke puse yang ada di elemen protektor baterainya. Kita jumper dari sisi satu ke sisi satunya lagi, tanpa harus melepas pusenya, tanpa harus mengganti, tanpa harus membuang pusenya ya. Kita langsung solder seperti ini.
Memang untuk cara ini agak sedikit susah ya nyoldernya ya, karena ini nyoldernya kita tanpa melepas baterainya ya. Jadi ini sudah sering saya lakukan ya ketika handphone ada permasalahan di audio, ketika mengeluarkan audio, muter musik, YouTube dan lain sebagainya itu terjadi restart. Atau juga permasalahannya ketika kita nyalakan tidak bisa booting ke menu, hanya bisa booting ke menu ketika kita sambil colok casan ya. Jadi ini kasus seperti ini sudah sering saya kerjakan ya. Nah ini kita solder, selesaikan soldernya ya. Memang agak sedikit susah ya. Dan ini kita gunakan juga soldernya dipastikan panasnya maksimal ya, jadi agar lebih cepat. Oke, ini sudah kita solder ya, sudah kita jumper kedua sisinya. Sebentar kita perlihatkan hasilnya seperti ini, dan mudah-mudahan ini jelas ya. Sebentar kita perdekat ya. Jadi seperti itu ya, tinggal jumper saja dari sisi satu ke sisi satunya lagi. Oke, ini sudah selesai. Sampai di sini kita tinggal, ini sisanya kita potong saja ya. Kemudian tinggal kita rapikan kembali. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang dapat kasus seperti ini, kalau baterainya itu masih bagus, kita pertahankan tanpa harus mengganti baterai ya, kita bisa akalin seperti ini. Tetapi kalau baterainya kok sudah kembung atau dipakainya itu sebelumnya juga sudah tidak awet lagi, kita bisa langsung ganti baterai yang baru saja ya. Ini kita lapisin lakban ya, seperti ini agar rapi saja. Kemudian kita pasang kembali dan nanti kita segera tes ya. Jadi kasus seperti ini banyak terjadi pada handphone Xiaomi ya. Handphone yang lain mungkin juga bisa juga ya, tetapi yang paling banyak itu di handphone Xiaomi ya, dari tipe apa saja itu banyak terjadi kasus yang seperti ini. Nah, ini sudah kita nyalakan, kita tanpa bantu colok casan ya, di sini langsung bisa booting ya. Sekarang sudah langsung bisa booting tanpa kita colok casan. Oke, ini kita coba dulu di mana ya. Oke, untuk persentase baterainya juga berbeda ya. Ya, ini sudah 60-an%. Tadi di awal sebelum kita jumper itu sekitar 20-an ya, 20-an%. Jadi persentase baterainya juga berbeda. Oke, ini kita masuk di panggilan di deringan ya, atau pengaturan dering. Kita coba tes nyalakan dering ya. Oke, ini saya kira sudah mantap ya, sudah tidak restart lagi. Oke, kalau kita masih penasaran, kita bisa coba lagi ya. Kita coba saja sampai setelahnya. Oke, sudah tidak restart. Beda ya dengan sebelum kita jumper fuse-nya tadi, itu sebentar saja kita cobain langsung restart ya. Ini kita coba berulang-ulang, sudah aman, sudah tidak restart lagi ya. Kita bisa dengar ya, ada deringan masuk, ada suara masuk ya. Oke, kemudian apalagi ya, kita coba muter YouTube ya, muter YouTube dulu. Ini coba kita nyalakan datanya. Oh, ternyata SIM cardnya belum dipasang ya, sorry. Jadi kita pakai WiFi saja ya, kita tes pakai WiFi. Kemudian kita coba nonton YouTube ya, kita nonton YouTube ya. Ini sudah terkoneksi dengan jaringan WiFi ya.
kita masuk ke menu YouTube, kita tonton lagi ya channel Joko Kendil. Dan di sini juga buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, silakan teman-teman subscribe, like video kita, tonton video kita dan lebih semangat ya. Nah ini YouTube sudah kita putar, sudah ada suara keluar ya, sudah ada audio, sudah ada suara keluar, dan ini tidak restart ya. Kita sudah coba beberapa detik ya, saya kira ini sudah mantap ya. Kalau yang di awal tadi itu kita buat muter sebentar saja, buat muter YouTube sebentar saja langsung infonya restart ya. Ini sudah mantap saya kira. Oke, apalagi kita tinggal rapikan saja ya. Ini sudah dijamin aman ya, sudah aman permanen, tidak akan terjadi masalah lagi. Kita tinggal rapikan kembali. Ini pinjernya kita bisa pasang seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal rakit kembali saja ya. Oke, dan setelah kita selesai rakit, kita nyalakan kembali. Dan kalau masih penasaran, kita bisa tes kembali deringannya ya. Kita tes kembali seperti yang di awal tadi, tes di pengaturan dering. Ya, aman, saya kira sudah aman, sudah permanen, tidak akan terjadi masalah lagi ya. Oke, ya, saya kira sudah mantap ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, salam operator handphone.